Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah. Seperti biasa ya, ketemu Ibu lagi, berarti kita belajar apa hari ini? Matematika. Nah, sebelumnya alangkah lebih baiknya itu kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas mohon didampingi. Di situ aja, Nak. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu Ibu sudah bilang kita akan belajar tentang rata-rata data kelompok. Karena kita sudah mempelajari rata-rata data tunggal, maka alangkah lebih baiknya kita belajar untuk data kelompok. Nah, oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau kasih tahu dulu peraturan kelas kita untuk hari ini itu. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, tidak menggunakan HP. Mohon HP-nya semua disimpan. Oke. Sudah tahu ya 3 peraturan ini? Kita lanjut. Nah, ada video, silahkan kalian amati video tersebut. Hi, this is Rob. Welcome to Math Antics. In this lesson, we're going to learn about 3 important math concepts called the mean, the median, and the mode. Math often deals with data sets, and data sets are often collections or groups of numbers. These numbers may be the results of scientific measurements, or surveys, or data collection methods. For example, you might record the ages of each member of your family into a data set. Or you might measure the weight of each of your pets and list them in a data set. Those data sets are fairly small and easy to understand. You have much bigger data sets. A really big data set might contain the cost of every item in a store, or the top speed of every land mammal, or the brightness of all stars in our galaxy. Those data sets would contain a lot of different numbers. And if you had to look at a big data set all at one time, it would be pretty hard to make sense of it or say much about it besides, well, that's a lot of numbers. But that's where mean, median, and mode can really help us out. There are 3 different properties of data sets that can give us useful, easy to understand information about the data set so that we can see the big picture and understand what the data means about the world we live in. That sounds pretty useful, huh? So let's learn what each property really is and find out how to calculate them for any particular data set. Let's start with the mean. You may not have ever heard of something called the mean before, but I'll bet you've heard of the average. If so, then I've got good news. Mean means average. Mean and average are just 2 different terms for the exact same property of a data set. The mean, or average, is an extremely useful property. To understand what it is, let's look at a simple data set that contains 5 numbers. As a visual aid, let's also represent those numbers with stacks of blocks whose heights correspond to their values. 1, 8, 3, 2, 6. Right now, since each of the 5 numbers is different, the stacks of blocks are all different heights. But what if we rearrange the blocks with the goal of making the stacks the same height? In other words, if each stack could have the exact same amount, what would that amount be? Well, with a bit of trial and error, you'll see that we have enough blocks for each stack to have a total of 4. That means that the mean, or average, for our original data set would be 4. Some of the numbers are greater than 4, and some are less. But if the amounts could all be made the same, they would all become 4. So that's the concept of the mean. It's the value you'd get if you could smooth out or flatten all of the different data values into one consistent value. But is there a way that we could use math to calculate the mean of a data set? After all, it would be very inconvenient if we always had to use stacks of blocks to do it. There's got to be an easier way. Oh, man.
To learn the mathematical procedure for calculating the mean, let's start with blocks again. But this time, instead of using trial and error, let's use a more systematic way to make the stacks all the same height. This way involves a clever combination of addition. Oke, tadi asumsi angka-angka itu dalam blok, kalau misalkan masih data tunggal, bisa nggak kita hitung data rata-ratanya? Bisa. Tapi kalau misalkan datanya itu banyak, mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena ketidakmungkinan itu, maka adanya rata-rata data kelompok. Nah, makanya hari ini kita akan belajar rata-rata data kelompok. Nah, karena kalian sudah menyimak, Ibu mau bertanya. Yang pertama adalah, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak data yang diketahui dapat diambil kesimpulan? Ada yang mau menanggapi? Kira-kira ada batasan nggak data itu bisa dihitung sama tidak bisa dihitung? Yang mau berargumen boleh kok. Siapa? Nggak ada yang salah ya? Gimana dia? Gimana nak? Apakah pernah nggak ngebayangin banyaknya data itu kira-kira bisa dihitung atau tidak? Banyaknya data itu bisa dihitung, tapi kita bisa gunain dengan cara cari median, dan modusnya. Oke, bener ya. Aplaus dulu buat kawan kita dia. Oke, jadi data yang banyak bisa kita klasifikasi sehingga kita bisa menentukan rata-rata dari data tersebut. Biasanya pengelompokan data itu dipengaruhi oleh apa? Ada yang tahu? Apakah ada batasan berarti data kelompok itu? Tidak, karena sebanyak apapun data bisa kita cari atau kita klasifikasi. Next ya. Kemudian, ada yang tahu apa beda data tunggal dan data kelompok? Kira-kira apa nak? Beda data tunggal sama data kelompok. Ibu mau tahu pendapat kalian. So far sebisanya Steven aja. Apa nak? Data tunggal itu apa? Data kelompok itu apa? Normally alasan kamu aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada yang namanya salah. Coba. Atau siapa yang tahu data tunggal? Kita udah belajar kan data tunggal, masa iya nggak tahu? Kalau data tunggal itu datanya sedikit. Dan kalau data berkelompok itu banyak. Nah, benar. Aplaus buat Steven. Benar banget yang dibilang Steven. Kalau data tunggal itu masih bisa dihitung secara manual, maksudnya itu kita bisa hitung per item dari datanya. Tapi kalau misalkan sudah banyak sekali kelompok, sudah banyak sekali data, itu kita nggak bisa manual, mau sewaktu apa kita mau buatnya gitu kan. Nah, dengan adanya data kelompok kita lebih cepat. Kalian pernah nggak menggunakan aplikasi Excel? Pernah? Microsoft Excel? Pernah kan? Nah, itu juga berbantuan. Dengan adanya Microsoft Excel, kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk menentukan nilai rata-rata data kelompok. Nanti kita akan aplikasikan kalau memang masih ada waktu ya. Jadi, data tunggal itu kumpulan data yang disajikan dalam bentuk nilai-nilai individu tanpa pengelompokan. Setiap nilai dalam data tunggal berdiri sendiri dan biasanya digunakan untuk menyajikan jumlah data yang kecil. Sedangkan data berkelompok itu adalah data yang telah dikelompokkan ke dalam interval. Nanti dia ada kayak batas bawah, batas atas. Nah, berarti kalau misalkan ada soal, ada batas atas, batas bawah, berarti itu namanya data kelompok. Nanti kita lihat di LKPD. Hari ini kita belajar bagaimana menentukan atau menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan ukuran pemusatan data tunggal. Itu nanti akan diwakili dari kelompok 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk tujuan yang terakhir yaitu berkaitan dengan rata-rata kelompok itu akan kita kerjakan semua. Ya. Jadi Ibu harap yang kelompok 1, 2, 3 harus fokus untuk data tunggal maupun data kelompoknya. Seperti biasa, penilaian itu ada di diskusi, presentasi, dan evaluasi. Ya. Dan nah, ini dia masalahnya. Kan pernah buka web BPS, Badan Pusat Statistik? Nggak pernah ya? Nah, kalau misalkan di HP kan buka BPS, itu semua data Kalimantan Tengah, Aceh, dan lain sebagainya itu ada. Ibu kutip
dari BPS ada yang namanya pengelompokan apa? Pengelompokan umur. Banyaknya penduduk perempuan, banyaknya penduduk laki-laki, dan banyaknya penduduk secara keseluruhan. Nah, dengan cara pengelompokan seperti ini, kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Kalau misalkan nggak ada pengelompokan, gimana misalkan kita tahu? Rata-rata ternyata di Kalimantan Tengah itu paling banyak usianya itu adalah usia kalian misalkan. Kan kita kan nggak tahu. Nah, dengan adanya pengelompokan seperti ini, kita bisa melihat ternyata Kalimantan Tengah itu paling banyak itu orang muda, anak muda seperti kalian, atau nanti kita akan cari. Oke ya. Ini kelompok sudah sesuai dengan kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ibu kasih bahan. Silakan dibaca dulu bahannya, baru dikerjakan per kelompok. Oke? Ke belakang ya nak ya. Bagikan bahan ajarnya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini berapa kelompok tadi? 4 ya. 1 bawa ke belakang nak ya. 3. Nah. Oke, kan cuma berempat ya. Nah, coba dibaca dulu nih. Rata-rata kelompok itu kan ada 3 cara. Cara rumus, cara simpangan rata-rata, sama cara pengkodean. Paling mudah itu pakai cara yang mana? Sudah kalian perhatikan? Mana yang mudah? Ya, yang paling pertama. Nah, contohnya seperti apa? Coba lihat di sini. Nah, ya, coba kalian pahami dulu, nanti baru tanyakan ke ibu kalau misalkan tidak bisa. Ya. Udah kamu dapetin berapa? 6,5. Oke, kamu tulis di sini keterangan penjumlahan ini supaya ibu tahu kan sudah ada proses. Oke, dibuat di sini ya nak ya. Nah, untuk mediannya berapa? Ya, kalau mediannya berapa? Median itu Nilai tengah. Ya. berarti yang tengah kan? Iya benar. Yes. Antara 6 dan 7 itu ada berapa? Antara 6 sama 7 ada angka berapa? Boleh koma loh. Yes, 6,5. Berarti mediannya 6,5. Tim yang 6,5. Yes. Nah, modusnya berapa? Modus kan yang terbanyak. Yes, benar. Tapi ada 3. Ada 3. Ya udah, sebutkan saja 3-3-nya. Karena mereka sama. Berarti modusnya 5, 6 sama 7,5. Ya, benar. Selesaikan terus ya. Coba lihat di tabel. Nah. Kan? Pakai cara ini kan? Sama kan? Nah, pakai cara itu aja berarti. Nah, berarti isi titik-titik dulu. XI sama FIXI-nya. Oke. Oke, karena kita sudah selesai evaluasi, sekarang adanya yang namanya refleksi. Refleksi itu adalah kalian scan barcode yang akan ibu bagikan ke kalian. Silakan kalian kerjakan berdasarkan perasaan kalian masing-masing. Nanti di komen apa kurang apa lebih di barcode yang ibu bagikan nanti. Oke, mengerti?